Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, yakni Bapak Yudi Irfan Daniel, SOS MAG. Izinkan saya Bella Berliana dengan NIM 12 02 0061 untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS yang telah Bapak berikan. Untuk jawaban nomor 1, saya tentu akan menjelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, mengapa penting untuk mengkaji filsafat pendidikan Islam, dan memberikan pengertian komprehensif tentang filsafat pendidikan Islam. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam: yang pertama, memahami tujuan pendidikan; yang kedua, mendalami nilai-nilai Islam; yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran; dan yang keempat, menghadapi tantangan kontemporer. Nah, untuk memahami tujuan pendidikan, filsafat pendidikan Islam membantu kita memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dalam perspektif Islam. Ini melibatkan pembentukan karakter yang baik, mengembangkan keilmuan, dan pembinaan moral berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, mendalami nilai-nilai Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memungkinkan kita untuk lebih memahami nilai-nilai Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Hal ini membantu memperkuat identitas Islami dalam sistem pendidikan. Ketiga, mengembangkan metode pembelajaran. Filsafat pendidikan Islam menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dalam konteks Islam. Ini melibatkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual dalam proses pembelajaran. 4. Menghadapi tantangan kontemporer. Filsafat pendidikan Islam memberikan wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan pendidikan yang dihadapi umat Islam saat ini. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, memahami filsafat pendidikan Islam membantu kita merumuskan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang spesifik. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari landasan, tujuan, prinsip, dan metode pendidikan dalam konteks keislaman. Ini melibatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dalam pendidikan, seperti pengembangan akhlak mulia, pembentukan kepribadian Islami, pengajaran dan pelajaran yang melaraskan wahyu, dan penanaman kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam berusaha untuk menyelaraskan pendidikan dengan ajaran agama Islam, memastikan bahwa pendidik tidak hanya menjadi sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi proses pembentukan manusia yang seimbang secara fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam filsafat pendidikan Islam, terdapat konsep penting seperti tarbiyah atau pembinaan, taklim atau pengajaran, ta'ziyah atau penyucian diri, dan tadris pembelajaran. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan berpikir, tanggung jawab, penghargaan terhadap keanekaragaman juga menjadi bagian integral dalam pengertian filsafat pendidikan Islam. Pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam memungkinkan kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, dan lingkungan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berorientasi pada kelarasan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta meningkatkan pembangunan individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat manusia secara luas. Untuk jawaban nomor 2, ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam mencangkup berbagai aspek terkait pendidikan dalam konteks keislaman. Ini melibatkan pemahaman tentang tujuan pendidikan Islam, metode pembelajaran Islami, nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, serta peran agama yang membentuk kepribadian akhlak individu. Secara lebih rinci, filsafat pendidikan Islam membahas hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan; yang kedua, metode pembelajaran; yang ketiga, kurikulum dan materi pembelajaran; yang keempat, etika dan akhlak.
Nah, untuk yang tujuan pendidikan, membahas tujuan utama pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu mengembangkan diri yang bertakwa, memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan membentuk individu yang berakhlak mulia serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk yang kedua, metode pembelajaran, mempelajari metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan spiritual. Filsafat pendidikan Islam juga membahas pendekatan pengajaran yang berbasis wahyu, berorientasi pada pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kurikulum dan materi pembelajaran, membahas penilaian dan pengembangan kurikulum yang mencakup pemahaman tentang ajaran Islam, ilmu pengetahuan umum, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai mata pelajaran. Juga melibatkan pengembangan materi pembelajaran yang relevan dalam konteks nilai-nilai Islam. 4. Etika dan akhlak, mengembangkan peran etika dan akhlak dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam membahas nilai-nilai moral dan etika ditanamkan dalam proses pendidikan, serta peran pendidikan dalam pembentukan akhlak yang baik dan bermartabat. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran penting dalam pemahaman pendidikan Islam dalam konteks keislaman. Yang pertama, ontologi dan filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, ontologi didasarkan pada keyakinan bahwa realitas dan eksistensi adalah pemberian dari Allah SWT. Segala sesuatu dalam alam semesta ini memiliki hakikat dan pertujuan yang ditentukan olehnya. Pendidikan dalam konteks ini memandang manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal, potensi, dan bertanggung jawab. Ontologi dalam filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah SWT dan berkontribusi pada kebaikan dan keadilan di dunia ini. Yang kedua, epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam mencakup sumber-sumber pengetahuan yang diakui dan digunakan dalam pendidikan. Dalam perspektif Islam, sumber utama pengetahuan adalah wahyu atau revelasi yang terdapat dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis sebagai ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selain wahyu, filsafat pendidikan Islam juga mengakui pentingnya ilmu pengetahuan, pengalaman manusia sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Pendidikan dalam konteks Islam mencakup integrasi antara pengetahuan yang diperoleh oleh wahyu, ilmu pengetahuan, dan pengalaman manusia dalam upaya mencapai pemahaman yang holistik. 3. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan sistem nilai-nilai yang menjadi dasar penilaian dan orientasi tindakan dalam pendidikan. Untuk jawaban nomor 3, menurut pandangan saya, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan para peserta didik dengan nilai religiusnya yang diajarkan dalam konsep Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan filosofis yang kuat untuk mengintegrasikan nilai Islam ke dalam pendidikan, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki keimanan yang kuat, kesadaran religius yang tinggi, dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa cara dalam filsafat pendidikan Islam membentuk para peserta didik dengan nilai religius. Yang pertama, pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, pembentukan kepribadian yang Islami. Yang ketiga, pendidikan spiritual. Dan yang keempat, penerapan nilai-nilai dalam tindakan. Yang pertama, pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam memastikan bahwa pendidikan diarahkan oleh prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Peserta didik diberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, seperti tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah, akhlak yang baik, ibadah, dan etika Islami. Pendidikan dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Islam untuk membentuk kesadaran religius yang kuat. Yang kedua, pembentukan kepribadian Islami. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan kepribadian Islami yang baik. Pendidikan Islam hanya terfokus pada transfer pengetahuan, tidak hanya terfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak yang mulia seperti kejujuran, toleransi, keadilan, dan kasih sayang dan kesederhanaan. Peserta didik diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menjadikan sebagai bagian integral dari kepribadian mereka. Yang ketiga, pendidikan spiritual. Filsafat pendidikan Islam mengakui dimensi spiritual dalam pendidikan.
Peserta didik didorong untuk mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa, dan refleksi diri. Pendidikan Islam memberikan wawasan tentang pentingnya memperkuat dimensi spiritual dalam kehidupan peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi akan ketergantungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penerapan nilai-nilai dalam tindakan. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam tindakan sehari-hari. Peserta didik didorong untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan praktis mereka, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan teladan menjalankan ajaran Islam dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Lalu melalui pendekatan ini, filsafat pendidikan Islam hanya membentuk para peserta didik dengan nilai religiusnya yang kuat. Ini tidak hanya melibatkan pemahaman konseptual, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawaban nomor 4, peserta didik sikap yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme adalah dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang, inklusif, dan kritis. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang dapat diadopsi oleh seorang pendidik. Yang pertama, pendidikan yang seimbang. Yang kedua, inklusivitas. Yang ketiga, pendidikan kritis. Yang keempat, pendidikan pada etika dan nilai universal. Dan yang kelima, pembinaan kritis terhadap teks agama. Yang pertama, pendidikan yang seimbang. Penting bagi seorang pendidik untuk memastikan pendidikan yang seimbang antara dimensi agama dan dimensi yang lainnya, seperti ilmu pengetahuan, moral, etika, dan keterampilan. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang agama yang melibatkan aspek akademik dan praktis. Yang kedua, inklusivitas. Pendekatan pendidikan Islam harus mencakup nilai-nilai inklusivitas, menghargai dan menghormati keberagaman dalam masyarakat, serta pendidik harus mendorong dialog antar agama, saling memahami, dan menghargai perbedaan keyakinan. Ini membantu mencegah pengkultusan dan fanatisme dengan mempromosikan sikap toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap pluralitas. Untuk yang ketiga, pendidikan kritis. Seorang pendidik harus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis terhadap nilai-nilai agama. Ini melibatkan memperkenalkan konsep-konsep seperti pemikiran independen, refleksi kritis, analisis konteks sosial dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama. Dengan demikian, peserta didik dapat menghindari sikap fanatisme dan pengkultusan yang tidak sehat. Yang keempat, pendidikan pada etika dan nilai universal. Penting bagi seorang pendidik untuk menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai universal dalam pendidikan Islam. Pendidikan harus menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, kesetaraan, perdamaian, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan memperkuat nilai-nilai ini, seorang peserta pendidik dapat memahami bahwa agama seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi perbuatan yang baik dan melayani sesama manusia. Yang kelima, pembinaan kritis terhadap teks agama. Seorang pendidik harus membantu peserta didik mengembangkan pemahaman kritis terhadap teks agama. Ini melibatkan membantu mereka memahami konteks historis, sosial, dan budaya dari teks tersebut. Peserta didik perlu didorong untuk membaca teks agama dengan pemahaman yang mendalam dan melihatnya sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan kontemporer. Dengan menerapkan pendekatan ini, seorang pendidik dapat membantu mengantisipasi pengaruh negatif dan pengkultusan dan fanatisme dalam pendidikan agama melalui pendekatan yang seimbang, inklusif, kritis, dan fokus pada etika dan nilai-nilai universal. Peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sehat, bertanggung jawab, dan holistik tentang agama mereka. Untuk jawaban nomor 5, dalam menghadapi tantangan zaman yang krisis dan resesi global yang dapat membuat masyarakat cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencakupi keperluan ekonomi, seorang pendidik idealnya dapat mengambil sikap yang proaktif dan holistik dalam menghadapi situasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa sikap yang dapat diadopsi oleh seseorang pendidik. Yang pertama,
mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan. Yang kedua, memberikan pendidikan ekonomi yang beretika. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan adaptasi. Yang keempat, membangun kesadaran sosial. Dan yang kelima, menjadi teladan. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan. Seorang pendidik harus tetap memperkuat dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran sehari-hari. Meskipun kebutuhan ekonomi dapat menjadi prioritas utama dalam situasi sulit, penting bagi pendidik untuk mengingatkan peserta didik tentang pentingnya menjaga moralitas, etika, nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Yang kedua, memberikan pendidikan ekonomi yang beretika. Seorang pendidik harus membantu peserta didik memahami pentingnya ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran ekonomi yang inklusif, pendidik dapat mengajarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, bertanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Peserta didik harus diajarkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan ekonomi mereka. 3. Mengembangkan keterampilan adaptasi. Seorang pendidik harus membantu peserta didik mengembangkan keterampilan adaptasi dan resiliensi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti kewirausahaan, kreativitas, inovasi, manajemen keuangan, dan pemecahan masalah. Dengan menguasai keterampilan ini, peserta didik dapat mencari solusi yang sesuai dengan nilai agama dalam menghadapi situasi sulit. Yang keempat, membangun kesadaran sosial. Seseorang pendidik harus membangun kesadaran sosial dalam peserta didik sehingga mereka memahami pentingnya membantu sesama dalam situasi sulit. Pendekatan ini melibatkan pengembangan rasa empati, kepedulian, dan kerjasama dalam menanggung jawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Peserta didik perlu memberi pemahaman bahwa keberhasilan ekonomi yang harus disertai dengan kepedulian sosial dan kontribusi positif kepada mereka. Yang kelima, menjadi teladan. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam menjalankan nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam sikap, perkataan, tindakan mereka sendiri. Dengan menjadi teladan yang konsisten, pendidik dapat mempengaruhi peserta didik untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai agama dalam aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi. Untuk jawaban nomor 6, Islam memiliki pandangan yang holistik terhadap hubungan antara manusia dan alam semesta. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan yang mengakui pentingnya menjaga kelestarian dan alam semesta dan berinteraksi dalam alam secara bijaksana dapat diadopsi. Berikut adalah beberapa aspek dalam pendidikan Islam yang berkaitan dengan interaksi manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, tauhid dan kehidupan berlanjutan. Pendidikan Islam menekankan kepada konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Dalam konteks interaksi manusia dengan alam semesta, ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memiliki sikap bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, stewardship atau khalifah. Pendidikan Islam mengajarkan konsep khalifah, yaitu peran manusia sebagai pengelola atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan alam semesta secara bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan Islam, peserta didik diajarkan untuk memahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap alam dan harus berperilaku sebagai steward yang bijaksana. Yang ketiga, keseimbangan dan keadilan. Pendidikan Islam mendorong sikap keseimbangan dan keadilan dalam interaksi manusia dengan alam semesta. Peserta didik diajarkan untuk menghindari eksploitasi berlebihan, penyalahgunaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan. Mereka didorong untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kebutuhan generasi mendatang, sehingga menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Yang keempat, kedermawanan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap kedermawanan dalam hubungan dengan alam semesta. Mereka diajarkan untuk memperlakukan alam dengan penuh rasa syukur, menghormati keberagaman hayati, dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kesederhanaan,
dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan Islami. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Pendidikan Islam dapat memasukkan pendidikan lingkungan sebagai bagian penting dari kurikulum. Melalui pendidikan lingkungan, peserta didik diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga alam semesta, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan praktik berkelanjutan. Mereka juga diajarkan tentang konsep ekologi Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, itu saja yang dapat saya jawab untuk soal mata kuliah FPI dan MLPI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.